Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah jaringan komputer atau computer network. Nah, saya dengan teman-teman saya yang beranggotakan 3 orang. Ada saya sendiri dengan nama Teguh Praditya, NIM F551230046, Syahril Fitrawan Abadi dengan NIM F551230054, dan Rasya Rahmat Syaban dengan NIM F551230041. Oke, kita akan masuk ke materinya. Nah, yang pertama mari kita bahas network edge. Network edge atau tepi jaringan merupakan bagian jaringan yang mencakup perangkat pengguna seperti komputer, smartphone, tablet. Nah, di tepi jaringan, aplikasi berjalan di perangkat pengguna dan komunikasi dimulai. Proses data seperti web browsing, email, dan streaming video terjadi di sini. Nah, tepi jaringan menghubungkan pengguna ke jaringan yang lebih besar seperti internet, sementara jaringan inti menangani pengiriman datanya. Bisa dilihat pada gambar ini mengilustrasikan bagaimana berbagai jenis jaringan seluler rumah dan perusahaan terhubung satu sama lain melalui penyedia layanan internet lokal dan global. Nah, menciptakan infrastruktur komunikasi yang mendukung konektivitas internet di berbagai skala. Oke, berikutnya kita bahas jaringan akses atau access network. Ini adalah bagian dari jaringan yang secara fisik menghubungkan perangkat kita ke internet melalui serangkaian router. Nah, lalu pada gambar 1.4 pada access network, gambar tersebut menunjukkan hubungan antara berbagai jenis jaringan akses, yaitu jaringan seluler, jaringan rumah, dan jaringan perusahaan, dan bagaimana mereka terhubung ke internet melalui penyedia layanan internet atau ISP. Nah, jaringan seluler atau mobile menghubungkan perangkat seperti ponsel dan laptop ke menara seluler yang kemudian terhubung ke ISP nasional atau global. Lalu jaringan rumah atau home menghubungkan perangkat di rumah melalui WiFi dan router ke ISP lokal atau regional yang selanjutnya terhubung ke ISP nasional atau global. Lalu jaringan perusahaan atau enterprise memiliki koneksi yang lebih kompleks dan juga terhubung ke ISP lokal yang menghubungkan ke jaringan internet global. Nah, keseluruhan jaringan ini saling terhubung melalui ISP lokal, regional, atau nasional yang mengarahkan lalu lintas data ke internet global. Semua perangkat pengguna baik di rumah, di kantor maupun mobile pada akhirnya terhubung ke internet melalui berbagai lapisan ISP. Nah, ada beberapa jenis jaringan akses yang biasa digunakan di rumah dan kantor seperti DSL, kabel, FTTH, dial-up, dan satelit. Nah, di negara-negara maju, lebih dari 65% rumah tangga memiliki akses internet, dengan Korea, Belanda, Finlandia, dan Swedia memimpin dengan lebih dari 80%. Digital Subscriber Line atau DSL dan kabel adalah dua jenis akses broadband residensial yang paling umum. DSL mengandalkan infrastruktur telepon lokal, di mana modem DSL menggunakan saluran telepon yang ada untuk menghubungkan data ke multiplexer akses DSLAM. Saluran DSL dapat mentransmisikan data dan sinyal telepon secara bersamaan dengan kecepatan transmisi asimetrisnya yang umumnya mencapai 12 megabit per second downstream dan 1,8 megabit per second upstream. Meskipun kecepatan aktual dapat lebih rendah tergantung pada jarak dan intervensinya. Sebaliknya, akses internet kabel memanfaatkan infrastruktur televisi kabel dan menggunakan hybrid fiber coax atau HFC untuk menghubungkan rumah-rumah. Modem kabel berfungsi mirip dengan modem DSL dengan saluran downstream yang lebih cepat dibandingkan upstream. Standar DOCSIS 2.0 mendefinisikan kecepatan downstream hingga 42,8 megabit per second dan upstream hingga 30,7 megabit per second. Meskipun kecepatan aktual bisa bervariasi. Sekarang fiber to the home atau FTTH adalah teknologi yang berkembang yang menawarkan kecepatan lebih tinggi dengan menyediakan jalur serat optik langsung dari kantor pusat ke rumah. Teknologi ini dapat memberikan akses internet hingga gigabit per detik
dengan kecepatan rata-rata pengguna FTTH di Amerika Serikat mencapai 20 megabit per second pada tahun 2011. Nah, di daerah di mana DSL, kabel, dan FTTH tidak tersedia, akses dapat dilakukan melalui satelit dan dial-up. Akses satelit seperti yang disediakan oleh Starband dan HughesNet dapat memberikan kecepatan lebih dari 1 megabit per second. Di sisi lain, dial-up menggunakan saluran telepon tradisional dan menawarkan kecepatan yang jauh lebih lambat, hanya 56 kilobit per second. Nah, selanjutnya ada Ethernet and Wi-Fi. Di lingkungan perusahaan, kampus, universitas, dan rumah, Ethernet digunakan untuk menghubungkan sistem akhir ke router tepi melalui Ethernet switch dengan kabel tembaga twisted pair. Pengguna biasa memiliki akses ke kecepatan hingga 100 megabit per second, sementara server dapat mencapai 1 gigabit per second hingga 10 gigabit per second. Seiring dengan peningkatan penggunaan perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, dan tablet, LAN nirkabel menjadi semakin populer. Pengguna nirkabel berkomunikasi dengan titik akses yang terhubung ke jaringan kabel, memungkinkan akses internet dari jarak puluhan meter. Nah, teknologi Wi-Fi kini tersedia di berbagai tempat seperti universitas, kafe, dan rumah, menyediakan kecepatan transmisi hingga 54 megabit per second. Lalu ada Wide Area Wireless Access 3G and LTE. Dengan semakin banyaknya perangkat seperti iPhone, BlackBerry, dan perangkat Android, akses internet melalui infrastruktur nirkabel menjadi semakin umum. Nah, perangkat ini memungkinkan stasiun basis yang dioperasikan oleh penyedia jaringan atau provider untuk mengirim dan menerima data dengan jangkauan hingga beberapa puluh kilometer, berbeda dengan Wi-Fi yang terbatas pada beberapa puluh meter saja. Nah, perusahaan telekomunikasi telah melakukan investasi besar dalam teknologi nirkabel generasi ketiga, yaitu 3G, yang menawarkan kecepatan akses internet nirkabel lebih dari 1 megabit per second. Nah, kini teknologi generasi keempat, yaitu 4G, mulai diterapkan dengan LTE atau Long Term Evolution. Sebagai salah satu kandidat utama, LTE berpotensi mencapai kecepatan lebih dari 10 megabit per second dengan kecepatan downstream yang mencapai puluhan megabit per second pada implementasi komersial. Nah, tadi kita sudah membahas jaringan akses. Nah, sekarang kita bakal bahas physical media atau media fisiknya. Nah, media fisik dalam jaringan internet adalah jalur di mana data dikirimkan dari satu sistem ke sistem lainnya. Media ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu media terarah atau guided media dan media tidak terarah atau unguided media. Media terarah mengacu pada media yang memandu sinyal sepanjang jalur fisik seperti kabel. Contoh media ini meliputi yang pertama adalah kabel tembaga twisted pair. Nah, media murah dan umum digunakan dalam jaringan LAN serta jaringan telepon. Ada dua jenis utama, yaitu UTP dan STP dengan kecepatan mencapai 10 gigabit per second. Lalu kedua ada kabel koaksial, terbuat dari dua konduktor tembaga konsentris, biasa digunakan untuk TV kabel dan akses internet dengan modem kabel. Yang ketiga ada serat optik, media berkecepatan tinggi yang mengirimkan data dalam bentuk pulsa cahaya, serta optik mampu mendukung kecepatan hingga ratusan gigabit per second. Umum digunakan dalam backbone internet dan koneksi jarak jauh. Lalu ada media tidak terarah, adalah media yang tidak memerlukan kabel fisik, di mana sinyal ditransmisikan melalui udara atau ruang angkasa. Contoh media ini termasuk saluran radio terestrial. Nah, ini digunakan untuk jaringan nirkabel seperti LAN nirkabel dan jaringan seluler. Sinyal radio dapat membawa data untuk jarak pendek maupun panjang. Lalu yang kedua ada saluran radio satelit, menggunakan satelit geostasioner dan satelit orbit rendah bumi atau LEO. Untuk mentransmisikan sinyal, satelit ini berperan penting dalam menyediakan akses internet di area yang sulit dijangkau kabel fisik. Baik, setelah memahami terkait materi network edge, selanjutnya saya akan membahas terkait materi network core atau jaringan inti. Network core itu merupakan bagian dari jaringan internet yang terdiri dari mesh packet switch dan link yang menghubungkan end systems. Untuk memahami lebih dalam lagi, kita bisa melihat gambar ini. Jadi, gambar ini menunjukkan konsep jaringan inti
atau network core internet yang menghubungkan berbagai jenis jaringan seperti mobile network, terus ada home network, dan enterprise network. Mereka terhubung satu sama lain melalui ISP lokal hingga ke ISP global. Dan mereka itu membentuk jaringan inti atau network core yang menghubungkan end system seperti komputer dan perangkat seluler lainnya. Baik, selanjutnya ada yang namanya paket switching. Dalam komunikasi jaringan, pesan dari perangkat sumber atau source itu dipecah menjadi potongan-potongan kecil data yang disebut paket. Paket-paket ini melewati berbagai link dan switch seperti router dan switch layer link sebelum mencapai perangkat tujuan. Sebagian besar paket switching itu menggunakan store and forward transmission pada input ke tautan atau link. Dalam proses store and forward transmission, switch harus menerima seluruh paket sebelum meneruskan paket tersebut ke link berikutnya. Misalnya, jika ada dua perangkat yang dihubungkan oleh satu router, nah, router akan menyimpan paket sebelum meneruskan ke paket tujuan. Setiap paket melewati beberapa link dengan kecepatan transmisi tertentu. Total waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan sebuah paket dari sumber ke tujuan dihitung dengan rumus D N system N kali L per R, di mana N adalah jumlah link, L adalah ukuran paket, dan R adalah kecepatan transmisi. Dalam sistem paket switching, setiap switch paket terhubung dengan beberapa link atau tautan dan memiliki output buffer untuk menyimpan paket yang akan dikirimkan. Ketika sebuah paket tiba dan link sedang sibuk, paket tersebut harus menunggu di output buffer terlebih dahulu, yang menyebabkan yang namanya queuing delays. penundaan ini bersifat variabel dan bergantung pada tingkat kepadatan dalam jaringan. Karena kapasitas buffer yang terbatas, paket yang baru datang itu akan mengalami paket loss jika buffer sudah penuh, di mana paket tersebut atau salah satu paket yang sudah ada dalam antrian akan dihapus. Misalnya, jika host A dan host B mengirimkan paket secara bersamaan dengan laju yang melebihi kapasitas tautan router, padatan akan terjadi dan paket akan antri sebelum ditransmisikan. Analogi yang dapat digunakan adalah mengantri di bank atau di depan tol. Kemudian ada yang namanya forwarding tables and routing protocols. Router menentukan jalur paket berdasarkan IP address tujuan. Router menggunakan tabel routing untuk memutuskan kemana paket harus diteruskan. Proses ini mirip seperti seseorang yang bertanya arah jalan di berbagai titik untuk mencapai atau sampai mencapai tujuan akhir. Jalur terpendek itu ditentukan secara otomatis oleh routing protocols di internet. Baik, selanjutnya circuit switching. Circuit switching adalah metode pemindahan data melalui jaringan yang melibatkan reservasi sumber daya di sepanjang jalur komunikasi untuk durasi sesi komunikasi. Contohnya adalah jaringan telepon tradisional, di mana koneksi antara pengiriman dan penerima harus dibangun terlebih dahulu, dan sumber daya seperti kecepatan transmisi akan dialokasikan secara tetap selama sesi berlangsung. Pada jaringan circuit switching, koneksi dibentuk sebelum data dikirim, dan ini menjamin kecepatan transmisi yang tetap. Namun, kekurangan dari metode ini adalah kurang efisiennya penggunaan sumber daya selama periode inaktif. Misalnya saat ada jeda dalam percakapan telepon. Ini berbanding terbalik dengan paket switching, di mana data dikirim tanpa reservasi sumber daya dan transmisi dilakukan berdasarkan permintaan. Circuit switching itu menggunakan dua jenis multiplexing. Yang pertama ada FDM atau Frequency Division Multiplexing. Jadi ini merupakan spektrum frekuensi yang dibagi untuk setiap koneksi. Yang kedua ada Time Division Multiplexing atau TDM. Di sini waktu dibagi menjadi frame dengan slot waktu tetap untuk setiap koneksi. Meskipun circuit switching menjamin alokasi sumber daya tetap, ini dianggap boros oleh pendukung paket switching yang menawarkan pembagian sumber daya yang lebih dinamis dan efisien. Baik, yang terakhir ada network of network. Bagian ini menjelaskan bagaimana internet adalah jaringan yang terdiri dari banyak jaringan dan cara akses ISP atau Internet Service Provider saling terhubung hingga membentuk jaringan global yang kompleks. Awalnya penggunaan end system terhubung ke internet melalui akses ISP yang dapat berupa universitas, perusahaan, atau penyedia layanan seperti DSL, kabel, WiFi, dan lainnya. Namun, untuk menghubungkan semua ISP ini dan membentuk jaringan global, mereka juga harus terhubung satu sama lain.
Struktur jaringan ini berkembang menjadi semakin rumit seiring waktu karena faktor ekonomi dan kebijakan nasional. Pada awalnya, mungkin hanya ada satu penyedia transit global yang menghubungkan semua ISP akses. Namun struktur ini berkembang menjadi dua lapis, yaitu ISP global di puncak dan ISP akses di bawah. Di dunia nyata, ada banyak ISP regional dan sekitar solusi ISP tingkat 1. Ini memiliki cakupan global seperti AT dan T, Sprint, dan NTT. ISP regional ini menghubungkan ISP lokal ke ISP tingkat 1. Untuk meningkatkan efisiensi, ISP sering menggunakan metode seperti multi-homing. Metode ini akan menghubungkan lebih dari satu penyedia. Kemudian ada pairing. Metode ini akan menghubungkan tanpa biaya langsung. Selain itu, ISP juga bisa terhubung di titik pertukaran internet yang memungkinkan ISP untuk bertukar lalu lintas tanpa melalui ISP tingkat lebih tinggi. Oleh karena itu, penyedia konten besar seperti Google juga membangun jaringan sendiri untuk mendistribusikan kontennya secara lebih efisien dan mengurangi biaya pembayaran ke ISP tingkat atas. Internet modern adalah jaringan yang sangat kompleks dengan berbagai tingkat ISP yang terhubung satu sama lain, serta penyedia konten besar yang mencoba mengoptimalkan koneksi mereka dan dengan menghindari ISP tingkat atas. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu mengenai konsep delay, loss, dan throughput dalam jaringan paket switching. Nah, penjelasan konsep tersebut sangat penting untuk memahami bagaimana data dikirimkan dan diterima di seluruh internet. Dalam konteks ini, delay merujuk pada waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari sumber ke tujuan. Terdapat berbagai jenis delay yang dapat terjadi selama proses pengiriman data, termasuk processing delay, queuing delay, transmission delay, dan propagation delay. Setiap jenis delay ini memiliki penyebab dan dampak yang berbeda-beda terhadap kinerja jaringan. Misalnya, processing delay terjadi ketika router memproses informasi dalam paket, sedangkan queuing delay muncul ketika paket harus menunggu di antrian sebelum dikirim. Nah, apa sih itu loss? Loss merupakan masalah lain yang sering dihadapi dalam jaringan paket switching. Paket data dapat hilang karena berbagai alasan seperti kemacetan di jaringan ataupun kesalahan dalam transmisi. Kehilangan paket ini atau terjadinya loss dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diterima oleh pengguna, terutama dalam aplikasi real time seperti voice over IP atau streaming video. Ketika paket hilang, data harus dikirim ulang yang dapat menyebabkan penundaan tambahan dan mengurangi pengalaman pengguna secara keseluruhan. Dalam konteks pengukuran delay dan throughput, alat seperti traceroute sangat berguna untuk menganalisis rute yang dilalui paket data serta waktu round trip yang dibutuhkan. Traceroute mengirimkan beberapa paket khusus yang akan dibalas oleh setiap router yang dilalui, mencatat nama router dan waktu bolak-balik untuk setiap paket. Nah, dengan informasi ini, pengguna dapat memahami lebih baik tentang kinerja jaringan dan mengidentifikasi potensi masalah. Throughput adalah metrik kunci lainnya yang mencerminkan kecepatan di mana data dapat ditransfer melalui jaringan. Ini didefinisikan sebagai jumlah data yang berhasil diterima oleh host tujuan dalam satuan waktu tertentu, biasanya dalam bit per detik. Throughput sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk bandwidth yang tersedia dan adanya bottleneck di sepanjang jalur transmisi. Bottleneck terjadi ketika salah satu tautan dalam jalur transmisi lebih lambat daripada tautan lainnya, sehingga membatasi kecepatan transfer data secara keseluruhan. Dalam situasi di mana beberapa pengguna berbagi jaringan yang sama, throughput setiap pengguna bisa terpengaruh oleh pembagian bandwidth yang menyebabkan penurunan performa. Traceroute adalah alat yang berguna untuk menganalisis rute paket data dan mengukur delay di setiap router yang dilalui. Dengan menggunakan traceroute, pengguna dapat melihat waktu round trip untuk setiap paket dan mengidentifikasi potensi masalah dalam jaringan. Alat ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana delay di setiap node mempengaruhi pengiriman data secara keseluruhan. Selain itu, traceroute juga membantu dalam memahami bagaimana berbagai faktor seperti antrian,
dan pemrosesan di router dapat mempengaruhi kinerja jaringan. Secara keseluruhan, pemahaman tentang delay, loss, dan throughput tadi sangat penting bagi para profesional yang berada dalam bidang jaringan komputer. Dengan memahami faktor-faktor di atas, berinteraksi dan mempengaruhi kinerja jaringan, mereka dapat merancang dan mengelola sistem komunikasi yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Hal ini juga membantu dalam pengembangan aplikasi yang lebih baik dengan mempertimbangkan karakteristik atau jenis-jenis jaringan yang ada, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.